Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast Suara Lestari CPNS, ruang berbagi inspirasi dan semangat pengabdian bagi seluruh insan Kementerian Kehutanan. Saya Luciana yang akan menemani kalian dalam episode spesial kali ini. Nah, tema kita kali ini adalah semangat bela negara bagi CPNS Kementerian Kehutanan, mengabdi untuk negeri dan alam. Nah, kali ini aku nggak sendirian nih. Aku bersama teman-teman CPNS dari Kementerian Kehutanan yang luar biasa hebatnya. Nah, kita mulai perkenalan dulu kali ya, biar saling kenal mulai dari Bang Freddy. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Freddy Rahmandani, asal instansi dari Balai KSDA Bengkulu. Saat ini saya mengisi posisi sebagai polisi kehutanan ahli pertama. Saya asal Lampung, makasih. Sama-sama Kak Freddy, salam kenal. Nah, kita lanjut nih buat perkenalan yang kedua ke Kak Azizah. Halo semua, Halo, Halo, ini perkenalkan, nama saya Aziza Islamiani. Saya berasal dari instansi BKSDA Bengkulu dengan jabatan pengendali ekosistem hutan ahli pertama. Terima kasih. Salam kenal Kak Azizah. Nah, kita lanjut ke Bang Prayogi. halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Prayogi Saiful Anwar. Saya dari Balai KSDA Bengkulu. Saya mengisi posisi pengendali ekosistem hutan ahli pertama. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga Bang Yogi. Nih yang terakhir nih dari Kak Putri. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Putri Harani, asal instansi Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, jabatan itu Polisi Kehutanan Ahli Pertama, asal dari Pekanbaru Riau. Terima kasih. Salam kenal Kak Putri. Wih, keren-keren banget abang-abang dan kakak-kakak kita ini. Oke, lanjut lagi nih, balik ke tema kita kali ini kan semangat bela negara bagi CPNS Kementerian Kehutanan, mengabdi untuk negeri dan alam. Ada beberapa poin mengenai bela negara nih yang eh, salah satunya nih cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara dan juga kemampuan awal bela negara. Nah, karena kita udah ditemani dengan kakak-kakak dan abang-abang yang keren banget nih, kita mau dengerin nih kisah-kisah inspiratif yang disampaikan dari kakak dan abang-abangnya mengenai bela negara ini nih. Boleh kisah dari pribadi atau mungkin kisah inspiratif dari tokoh nasional yang menggambarkan bela negara. Nah, dari siapa dulu nih? Mungkin bisa dibuka dari Bang Freddy dulu kali ya. terima kasih ya. Selamat sore, selamat beraktivitas buat semuanya, Mbak. Sebenarnya ada nih salah satu kisah inspiratif saya yang mungkin dari tokoh yang kita sudah banyak kenal semua, yaitu Bapak Proklamator, Bapak Soekarno atau dikenal dengan Bung Karno. Jadi pada tahu nggak bahwa sebelum proklamasi Bung Karno ini sedang berjuang melawan sakitnya. Pada tahu nggak? Enggak tuh Belum Bang. tahu nih, Bang. Hmm. Iya. Jadi oke, jadi gini kisahnya. Ini kenapa kisah ini menjadi inspirasi saya eh, untuk bela negara. Jadi kita tahu bahwa sehari sebelum proklamasi, Bung Karno dan Bung Hatta itu dia diamankan oleh para pemuda di Rengas Dengklok. Kemudian setelah itu beliau dibawa kembali ke Jakarta. Menurut cerita di biografinya bahwa Bung Karno itu dan Bung Hatta hampir tidak tidur selama 2 hari penuh. Jadi faktor ini yang menyebabkan kelelahan fisik Bung Karno sehingga memperburuk kondisi kesehatannya. Ya, yang mana beliau memang telah lama menderita penyakit malaria. Tetapi malah kenapa kok bisa malaria ini malah kambuh di saat yang momen-momen penting bagi negara gitu.
Jadi pada pagi hari tanggal 17 Agustus 1945 sebelum proklamasi didengungkan untuk seluruh negeri, Soekarno sakit terbujur di tempat tidurnya. Jadi dia eh, demam, menggigil sampai dengan suhu mencapai 40 derajat. Jadi dokter pribadinya yaitu Dokter Soeharto bergegas datang untuk melihat dan langsung memberikan pertolongan yaitu dengan memberi obat suntikan anti malaria dan obat penurun panas. Tidak lama setelah itu kondisinya eh, cukup baik, tapi tidak terlalu yang maksud saya tidak, tapi mungkin karena jiwanya yang memang demi negaranya, dia memaksakan diri. Dia bangun, berkas suntikan itu dia bangun, dan bisa membacakan proklamasi kemerdekaan negara kita penuh wibawa, tepat waktu, dan dengan suara lantang yang seperti orang tidak sakit. Jadi berdasarkan kisah ini gitu loh. Jadi menunjukkan bahwa ketabahan dan pengorbanan luar biasa dari seorang pemimpin rela berkorban untuk bangsa dan negaranya dan sangat cinta tanah airnya. Ya begitulah itulah kenapa saya sangat suka dengan cerita-cerita yang Bung Karno yang seperti ini gitu loh. Jadi mungkin itu cerita dari saya yang menginspirasi bela negaranya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Freddy. Wih, sangat menginspiratif banget ya dari Bung Karno ini tentang sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Oke deh, kita lanjut ya ke Kak Aziza. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Eh, ada nih kisah inspirasi ya yang masih sangat relevan lah di era modern sekarang ini, yaitu Bapak proklamator kita ini dengan semangat integritas yang tinggi yang merupakan salah satu proklamator juga, Bapak Muhammad Hatta. Nah, di sini kisahnya tuh dengan keinginan dia dengan sepatu balinya, yang mana pada saat itu sepatu itu tuh harganya sangat mahal. Nah, beliau sangat ingin mendapatkannya, namun dengan begitu dia tidak bisa iklan. Kemudian dia menggunting iklan dan menyimpan iklan sepatu itu di dalam dompet dengan harapan bisa menabung untuk membelinya. Namun sampai akhir hayatnya pun sepatu itu tidak dapat terbeli. Nah, unsur-unsur bela negara yang dapat dipetik ya dari Bapak Muhammad Hatta itu, yaitu dia rela mengorbankan keinginan pribadinya untuk mendapatkan sepatu yang nyaman demi menjaga integritas dan moralitas jabatannya. Kemudian beliau memisahkan secara tegas antara keuangan pribadi dan keuangan negara, yang mana uang negara itu adalah amanah, bukan dana pribadi. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Wih, keren banget nih ceritanya dari Bapak Proklamator kita. Oke, untuk mempersingkat waktu nih, dari Bang Prayogi, ada nggak nih kisah inspiratif lainnya dari tokoh pahlawan nasional yang sangat menginspirasinya, yang sangat menginspirasi buat Bang buat Bang Prayogi? Oke, baik. Terima kasih Kak Lucy. Jadi melanjut dari Kak Aziza, jadi tokoh inspiratif eh, bagi saya yakni Bung Hatta. Kenapa Bung Hatta? Karena dari apa namanya kisahnya, kesederhanaannya itu membuat saya terinspirasi oleh beliau gitu. Jadi ada cerita nih Kak mengenai Bung Hatta. Jadi dulu kan ada tuh eh, wartawan bertanya ke beliau, eh, Pak Hatta, apa yang Bapak inginkan kalau suatu saat nanti sudah tidak menjabat gitu. Jadi apa jawaban beliau? Jadi jawabannya, saya hanya ingin mempunyai waktu untuk membaca buku dan memelihara kucing gitu. Nah, jawaban singkat yang sederhana itu menggambarkan kerendahan hati dan cinta terhadap ilmunya. Nah, ketika juga Bung Hatta diasingkan di Banda Neira, Bung Hatta itu membawa peti yang berisikan buku-buku untuk
beliau baca gitu. Jadi selama eh, pengasingan, selama di penjara itu bukan menjadikan eh, hal itu sebagai hukuman, melainkan eh, untuk membaca buku dan menulis-menulis gagasan-gagasan penting mengenai ekonomi rakyat dan pendidikan bangsa gitu. Jadi dari cerita tersebut ada juga tuh cerita setelah beliau menikah. Jadi kan ketika dia menikah dengan Ibu Rahmi Rahim, Bung Hatta itu tidak mampu membelikan cincin kawin terhadap eh, Bu Rahmi karena seluruh gajinya sebagai wakil presiden digunakan untuk kepentingan negara. Jadi dulu dia berjanji bahwa nanti kalau Indonesia sudah lebih baik akan dibelikan cincin untukmu. Janji itu juga baru ditepati setelah puluhan tahun ketika ekonomi keluarga sudah membaik gitu. Jadi eh, pesan untuk kita sebagai PNS dari kisah inspiratif Bung Hatta, jadi eh, bela negara tidak selalu eh, berperang, tapi dilakukan melalui kejujuran, kesederhanaan, dan pengabdian tanpa pamrih. Mungkin itu saja, Kak Lucy. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak buat Bang Prayogi, keren banget. Jadi yang bisa kita ambil tadi, bela negara itu tidak selalu berperang, tapi kejujuran dan juga pengabdian tanpa pamrih. Nah, ini dari yang terakhir nih, dari Kak Putri. Kita dengerin kisah inspiratif apa sih dari tokoh nasional yang sangat menginspirasi Kak Putri? Baik, terima kasih Kak Lucy. Mungkin tadi melanjutkan dari Kak Freddy, saya juga memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden yang sangat menginspirasi. Kenapa? Pertama, karena merupakan beliau presiden pertama Indonesia. Kemudian di balik kisah hidupnya itu, yang perlu kita ketahui adalah Soekarno itu lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya, Jawa Timur. Ayahnya pertama Raden Sukemis Sosrodihardjo yang merupakan seorang guru dari sekolah dasar. Sedangkan ibunya itu bernama Ida Ayu Nyoman Rai. Kutipan inspiratif dari Bung Karno yaitu yang pertama adalah apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Kemudian, bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. Kemudian lagi yang sangat menginspiratif yaitu berikan aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dan akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Begitu dari saya Kak Lucy, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Putri. Kisahnya sangat inspiratif sekali tadi ya. Dari Bung Karno, Bapak Proklamator, terus Bung Hatta yang mencerminkan nilai-nilai bela negara. Oke, dari kesimpulan podcast kita hari ini, sebagai calon pegawai negeri sipil di Kementerian Kehutanan, semangat bela negara dapat diwujudkan melalui tindakan nyata, bekerja dengan disiplin, berintegritas profesional, dan berorientasi pada kepentingan bangsa serta kelestarian lingkungan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan atas waktu dan inspirasinya. Dan untuk Sobat Hijau dimanapun berada, tetap semangat, terus berkarya, dan jadilah ASN yang berintegritas serta berjiwa bela negara. Saya Luciana, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dari Suara Lestari CPNS. Salam Lestari. Lestari.